Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh alam semesta ini, yang karena nikmat darinya lah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka senantiasalah kita memujinya, mengucapkan tahmid kepadanya, mengagungkan namanya. Karena dengan kita mengucapkan tahmid dan mengagungkan namanya, kita termasuk orang-orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat ibu-ibu sekalian, bahwasanya segala kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan dan sukses kita melakukannya, itu semua tidak lepas dari karunia Allah. Maka jangan kemudian kita menjadi ujub dengan berhasilnya satu kegiatan, lalu kita mengatakan itu disebabkan karena kontribusi saya, karena kepiawaian saya, dan sebagainya. Kita ujub terhadap diri kita. Tetapi yang harus pertama kali kita renungkan, bahwasanya semua itu merupakan karunia dari Allah, dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Karena hamba yang bersyukur itu tidak banyak. Hamba yang bersyukur itu sedikit. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Saba. Dalam surat Saba, surat yang ke-34, pada ayat yang ke-13. Surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud dalam rangka untuk engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan ketahuilah sesungguhnya hamba yang bersyukur itu sedikit, tidak banyak. Kalau hamba yang bersyukur itu sedikit, maka kebalikannya hamba yang kufur itu banyak. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, tapi jadilah kita hamba yang bersyukur. Kaum muslimat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, para wali murid, wali santri dari Lembaga Pendidikan Islam Sari Bumi, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ini kali pertama saya datang ke sini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia dan kepada segenap wali santri yang telah mengundang kami ke sini
Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga pertemuan kita, perkumpulan kita pada kesempatan ini menjadi perkumpulan yang diridhoi dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita semuanya. Allahumma amin. Suara saya jelas Ibu-ibu? Karena suara saya ini lagi berperang sama suara kipas. Ini suara kipasnya luar biasa ya. Ibu-ibu udah kepanasan? Hah? Panas gak? Kalau panas bersabarlah. Begitulah kita menuntut ilmu, kudu sabar. Baik, ibu-ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini apa ibu-ibu? Hah? Apa bu? Gak tahu? Bu, kalau ibu tidak tahu kajian kita nih ya. Tema kita yaitu berkaitan dengan anugerah yang terabaikan. Kita kalau ngomong anugerah Allah atau dengan bahasa lain nikmat ya. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Mulai dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar. Mulai dari nikmat yang tampak sampai nikmat yang tidak tampak. Mulai dari nikmat lahiriah sampai nikmat batiniah. Itu sangat banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu kepada kita di dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-18. Demikian pula dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, anugerah-anugerah yang Allah telah berikan kepada kalian, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Karena sesungguhnya manusia itu mereka adalah orang-orang yang suka berbuat zalim dan kufur kepada Allah. Nah, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita melalaikan satu nikmat yang sangat penting, nikmat yang sangat-sangat agung, yang bahkan nikmat tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat persaudaraan karena Allah. Nikmat kita bisa bersaudara, beruhuwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nikmat ini dibilang nikmat yang agung, ibu-ibu sekalian? Banyak orang menganggap kita menjalin pertemanan, persaudaraan dengan orang lain itu adalah sesuatu yang sifatnya lumrah, suatu hal yang
sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kita katakan, oke, benar. Akan tetapi, nikmat persaudaraan ini, atau seorang bisa bersaudara dengan temannya, itu bukan perkara yang sepele di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan hal ini kepada para sahabat, mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang satu ini, nikmat kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya dari surat Ali Imran pada ayat yang ke-103, dari surat Ali Imran pada ayat yang ke-103, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Ta'ala, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah memerintahkan kepada para sahabat untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan jangan sampai mereka itu bercerai-berai. Setelah itu Allah ingatkan kepada mereka tentang satu nikmat yang sangat agung, nikmat yang besar, nikmat yang mulia, nikmat yang luar biasa. Maka Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah satu nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, yang mana dahulu kalian itu adalah bermusuh-musuhan. Kalian itu adalah bermusuh-musuhan dahulu, saling perang memerangi, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Dan itu yang terjadi ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Di sana didapati ada kaum suku Al-Haus dan Azraq yang mereka itu saling bertikai, saling berperang satu dengan yang lainnya selama hampir 150 tahun. Maka kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah, membawa risalah Islam. Kemudian akhirnya mereka dipersatukan oleh Allah Ta'ala, dijadikan mereka bersaudara satu dengan yang lainnya melalui perantara Islam. Maka Allah katakan itu sebagai salah satu nikmat. Ingatlah kalian, kata Allah di sini, tentang satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, yang mana dahulu kalian bercerai-berai, kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah Ta'ala menjadikan hati-hati kalian terpaut satu dengan yang lainnya. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, lalu kemudian kalian dijadikan bersaudara satu dengan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan persaudaraan itu sebagai nikmat, nikmat yang sangat luar biasa, yang hampir-hampir sering dilupakan oleh kaum muslimin, yang hampir-hampir sering dilupakan oleh kaum mukminin. Padahal itu merupakan salah satu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman, mereka itu semuanya bersaudara satu dengan yang lainnya. Jadi Allah menggambarkan orang beriman itu sebagai saudara bagi yang lainnya, sebagai teman bagi yang lainnya, sebagai ikhwah bagi yang lainnya. Dan ini merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita.
maka sudah patut untuk kita syukuri Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa ini. Ibu-ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita menjalin persaudaraan dengan teman-teman kita karena Allah. Karena dahulu sebelum Islam itu datang, manusia itu mereka sudah menjalin persaudaraan satu dengan yang lainnya. Tetapi persaudaraan yang mereka jalin itu semuanya dibangun di atas dasar dunia, dibangun di atas dasar tendensi-tendensi dunia. Ada di antara manusia dulu mereka bersaudara karena mereka satu kongsi perdagangan. Mereka berteman karena mereka memiliki pekerjaan yang sama, yaitu mereka sama-sama pedagang. Mereka sering pergi berdagang bersama, melakukan safar dagang bersama, pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Mereka berangkat untuk berdagang, sehingga terjalinlah persaudaraan di antara mereka, disebabkan karena satu kongsi perdagangan. Ada pula yang mereka itu bersaudara, berteman karena satu hobi. Misalkan karena hobinya main bola, akhirnya bersaudara dengan teman-temannya disebabkan karena sama-sama suka main bola. Ada pula yang bersaudara karena sama-sama hobi kuliner, suka makan. Akhirnya berteman karena memiliki kesamaan, punya visi yang sama, sama-sama suka kuliner, suka makan. Akhirnya kolesterol bareng-bareng. Ya. Makanya kalau makan itu yang aman-aman lah. Apalagi saya lihat ibu-ibu di sini tadi kayak usianya sudah 50 tahun ke atas semua nih. Sudah ya? Oh belum? Atau masih muda? Ada yang 17 tahun di sini? Hah? 17 tahun? 71 maksudnya? Siapa tahu datang antar cucunya kan? Oh, nggak tahu kita. Yang paling tua usia berapa? Hah? Enggak mau sebut ya? Takut ketahuan, Ustaz. Ya. Nah, ada pula orang yang berteman itu karena anaknya satu sekolah. Anaknya sama temennya itu satu sekolah. Jadi dia berteman karena sama-sama anaknya sekolah di tempat yang sama. Ada yang seperti itu. Ada pula yang berteman itu atau bersaudara itu karena dia memiliki orang yang dibenci sama. Jadi orang yang dibenci itu sama dua-duanya. Si A sama si B sama-sama membenci si C. Akhirnya si A sama si B ini bersaudara, tapi bersaudaranya bukan dengan cara yang benar. Nah, dulu mereka itu bersaudara atas dasar urusan dunia, ibu-ibu. Islam datang mengajarkan kepada mereka ada yang namanya persaudaraan karena Allah. Ada yang namanya itu
seorang saling mencintai dengan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu nikmat ketika Allah taala menjadikan kita bisa saling mencintai saudara kita karena Allah. Kita saling bersaudara karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Karena barang siapa yang dia itu membangun pertemanan, membangun persaudaraan, membangun persahabatan karena urusan dunia, ketika urusan dunia itu hilang, ketika urusan dunia itu selesai, urusan dunia itu habis, maka hilang, habis, serta sirna pula persahabatan kita dengan saudara kita. Tetapi orang yang bersaudara karena Allah, orang yang berteman karena Allah, Allah itu maha kekal, Allah itu maha abadi, dan semua itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Maka sekarang coba ibu tanya dulu dalam diri ibu nih, saya berteman dengan ibu A, ibu B, dengan si A, dengan si B, dengan si C, itu karena apa? Kalau karena urusan-urusan duniawi, sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya diperbaiki. Tapi kalau karena urusan ukhrawi, karena Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah agar Allah taala menjaga hubungan kita dengan saudara kita sampai kita bertemu di hari kiamat. Ibu-ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Di dalam kita bersaudara atau berteman karena Allah, menjalin persaudaraan, menjalin ukhuwah, menjalin persahabatan, ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Sebentar ibu. Baik. Di dalam kita berteman, bersaudara, ada perkara-perkara yang perlu untuk diperhatikan, yang perlu untuk kita jaga, dan ini adab yang harus kita penuhi. Yang pertama, yaitu kita berupaya untuk membantu saudara kita. Kita berupaya untuk menolong mereka, terutama ketika mereka mendapatkan kesulitan. Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Bahwasanya seorang hamba dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut dia membantu hamba yang lainnya. Kata para ulama, hadis ini secara hukum asal bermakna kita dianjurkan untuk menolong
sesama kaum muslimin secara umum. Tetapi pertolongan itu akan menjadi semakin darurat ketika yang meminta pertolongan itu adalah saudara kita, teman karib kita. Maka hajatnya lebih besar daripada yang meminta tolong kepada kita tadi adalah orang biasa. Jadi kita tidak punya, kita sama orang tadi, misalkan ya si A sama si B ini biasa-biasa aja gitu loh, bukan yang memiliki hubungan dekat, bukan sohib dekat. Sebatas ya kaum muslimin, saudara sesama muslim secara umum lah. Nah, Allah menganjurkan dan Nabi SAW menganjurkan si A ini untuk membantu si B ini kalau dia punya kesulitan. Andai kata si B ini adalah teman karibnya, maka bantuan tersebut akan jauh lebih mendesak dan jauh lebih utama untuk dia bantu kepada saudaranya itu. Makanya kita berupaya ibu-ibu untuk kalau mendapati teman-teman kita dia dalam kesulitan, kita bantulah. Kalau sekiranya kita tidak bisa membantu dari sisi hartanya, maka paling tidak kita membantu dia dari sisi kita mendoakan. Ya, kita berupaya untuk menghibur dia dalam musibah-musibah yang menimpa dia. Karena tidak ada keharusan bagi kita untuk membantu kalau kita tidak memiliki kemampuan. Sementara Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan, kita bantu. Kita berikan kepada dia bantuan. Kita berikan tenaga, kita berikan pikiran. Kalau memang kita memiliki kelebihan harta, kita berikan harta kepada dia. Ya, kita memberikan kelebihan harta kepada dia. Nah, ini yang pertama. Kita berikan bantuan kepada dia. Ya. Terlebih kalau teman kita datang menolong kita, meminta bantuan kepada kita. Mungkin kita tidak ngerti dia dalam kesulitan, tiba-tiba dia datang kepada kita meminta bantuan kita, menelpon kita, menghubungi kita. Maka selagi kita mampu untuk membantunya, bantu. Kita bantu dia. Karena ini yang terbaik. Berusaha untuk menjaga adab ini dengan saudara-saudara kita. Namun perlu diingat ibu-ibu ya, terkhusus ketika kita yang datang meminta bantuan kepada saudara kita. Misalkan meminta bantuan harta, pergi minjem, jangan selesai dikasih kemudian amnesia, pura-pura lupa kalau punya utang. Sebagaimana saudara kita tulus memberikan bantuan kepada kita, memberikan pinjamannya kepada kita, maka kita pun harus tulus mengembalikannya. Jangan kita berprinsip, Ustaz, orang sugih Ustaz, tidak perlu dikembalikan uangnya. Lah, kalau itu uang suaminya dipinjam terus gimana, Bu? Ibu dolim seperti itu. Ya. Nanti akan kita sebutkan babnya nanti sendiri itu. Cuma saya ingin sampaikan, kalau ibu yang datang meminta bantuan, lalu dia dengan besar hati memberikan bantuan kepada ibu, misalkan bantuan harta, ibu datang minjem, namanya pinjaman kan harus dikembalikan. Kecuali kalau dia bilang ya sudah kamu udah usah kembalikan, itu beda cerita. Ini jelas-jelas kita yang datang minjem, kita yang datang minta, lalu kemudian kita sendiri yang mengatakan ini sudah halal Ustaz. Orangnya orang sugih kok, mobilnya di rumah ada 100. Mosok cuma 1 juta dipermasalahkan. Loh, bukan seperti itu. Cuma ini kaitannya dengan kita jujur atau tidak dengan persahabatan kita. Jangan-jangan selama ini kita mengaku cinta kepada saudara kita karena Allah, tahu-taunya ada udang di balik bakwan. Kita mengharapkan urusan dunia kepada dia. Nah, ini kurang tepat seperti ini.
Ini yang pertama, kita membantu dia, yang memberikan bantuan kepada dia. Kemudian yang kedua, poin yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, Bu, kita itu tidak boleh mendolimi saudara kita, menahan diri kita dari berbuat dolim kepadanya. Dolim itu banyak. Ada dolim dengan lisan, ada dolim dengan perbuatan. Adapun dolim dengan lisan, yaitu seperti kita menggibah dia. Di depan kita ngomong baik sama dia, kita puji-puji dia, kita katakan Masya Allah, anti orangnya baik, anti begini. Tapi giliran nanti ketemu sama orang yang lain, ngomongin saudaranya. Ini kayak pagar makan pohon pisang. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang mendolimi saudara kita, apalagi dia mendolimi dengan cara menggibahnya, kita sebagai temannya, kita harus jaga saudara kita tersebut. Kita hentikan orang-orang yang menggibah dia itu sebagai bentuk cinta kita kepada dia, bukan malah ikut serta, ikut nimbrung. Bukan justru kita jadi pelopornya untuk menggibah saudara kita. Subhanallah, saudaranya digibah, tapi di depan dia ngomong sehat, sayang sama ente, kita cinta sama anti, subhanallah. Ya Masya Allah, aku mencintaimu karena Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi di belakang ngomongin temannya, ngomongin saudaranya, ngomongin sahabatnya, aib-aib saudaranya disebarkan, dibuka, dan ini bagian daripada perbuatan zalim kepada saudara kita. Demikian pula zalim terhadap saudara dengan perbuatan, yaitu tadi seperti dengan harta itu, kita pergi pinjam tapi nggak dikembalikan. Ini nggak baik, ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu sudah ngaji, sudah belajar, malulah dengan ilmu. Mosok wis ngaji pinjam uang nggak dikembalikan. Ada yang pinjam uang nggak dikembalikan di sini? Ada atau tidak? Kalau ada, segera kembalikan. Kalau belum punya uang, minta sama Allah. Jangan minta sama ustadz nggak punya uang. Kembalikan, Bu. Kalau masih kita punya utang sama orang, jangan pura-pura amnesia. Jangan kita merasa aman di dunia. Di akhirat Allah Ta'ala akan menghitung semua itu. Ya, jadi jangan berbuat zalim kepada saudara kita, ibu-ibu ya. Sama teman kita jangan kita berbuat zalim. Karena ini perkara yang tidak baik. Ini perkara yang buruk. Seorang berbuat zalim kepada saudaranya, apalagi itu teman karibnya, itu adalah perkara yang tidak baik. Itu perkara yang sangat buruk yang dilakukan oleh seorang teman kepada temannya. Demikian pula ketika kita melihat saudara-saudara kita dia menzalimi saudara kita, maka hendaklah kita menjaga dia untuk tidak berbuat zalim. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazlum, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi kami tahu caranya. Sekarang gimana caranya menolong orang yang berbuat zalim? Maka Nabi SAW mengatakan, kaffu an zulmihi, jaga dia dari perbuatan zalimnya, itulah cara engkau menyelamatkan dia. Jadi dengan kita memperingatkan saudara kita untuk tidak menzalimi saudara kita yang lainnya, itu bagian dan cara kita untuk menolong dia. Itu cara kita untuk membantu dia. Dan itu cara kita mencintai dia, dengan kita menahan dia dari perbuatan zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga,
perkara yang perlu diperhatikan di dalam kita membina persaudaraan dengan saudara kita, yaitu hendaklah kita bersikap jujur dengan saudara kita. Jujur, ibu-ibu. Nabi SAW pernah bersabda, ada sebuah ungkapan dari orang Arab. Mereka pernah mengatakan begini, as-sadiqu, teman itu, teman yang sejati itu, kalau kamu ingin lihat gimana sifat mereka, as-sadiqu man sodaqoka. Teman yang sejati itu adalah mereka-mereka yang senantiasa jujur kepadamu, senantiasa dia bersikap jujur kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu, selalu membenarkanmu meskipun kamu melakukan kesalahan. Kadang ya, kita dapati sebagian orang itu, dia ketika melihat temannya melakukan satu kezaliman, itu dibenarkan, didukung temannya berbuat zalim itu, bukan malah dihentikan, bukan malah dinasehati, tapi malah didukung. Dia membenarkan perbuatan saudaranya itu. Ini kurang baik seperti ini. Ini contoh pertemanan yang kurang bagus. Karena kalau kita teman yang sejati itu, ibu-ibu, kita itu akan selalu bersikap jujur kepada dia. Bagaimana bentuknya? Kalau dia salah, kita luruskan. Kalau dia benar, kita motivasi untuk selalu berada di atas kebenarannya. Kalau dia berbuat zalim, kita ingatkan. Tetapi kalau dia berbuat kebaikan kepada saudara yang lainnya, kita senantiasa memotivasi dan mendukung kebaikan yang dia lakukan itu. Bukan malah sebaliknya. Dia berbuat zalim, kita katakan benar. Dia berbuat keburukan, kita pun mendukungnya. Dia melakukan maksiat, kita pun diam-diam saja, tidak menasehatinya. Ini contoh teman yang kurang baik seperti ini. Ini teman yang buruk. Maka jujurlah dalam pertemanan kita, tulus dalam kita berteman itu. Mendapati saudara melakukan kesalahan, diingatkan. Mendapati saudara melakukan maksiat, diperingatkan. Mendapati saudara kita melakukan satu keburukan, maka dihentikan dan diajak untuk kembali bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu baru namanya jujur dalam pertemanan. Tapi kalau kita malah diam-diam saja, kalau kata orang itu diam-diam baik, misalkan dilihat temannya melakukan keburukan, temannya melakukan perkara yang jelek, dia diam, bahkan lebih cenderung untuk terus mendukung perbuatan jelek tersebut, maka ini bukan contoh pertemanan yang karena Allah. Bukan contoh pertemanan yang dibangun di atas dasar karena cinta kepada Allah Ta'ala, bukan. Berarti Anda tidak jujur dengan saudara Anda selama ini, dan itu merupakan bentuk kita berkhianat dengan mereka. Jadi berusaha untuk kita memiliki sikap jujur terhadap saudara-saudara kita. Kemudian berikutnya, di antara perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pertemanan kita dengan saudara kita, yaitu hendaklah kita menasehatinya dengan tulus ketika dia melakukan satu penyimpangan, satu keburukan. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan, di antara hak salah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu dengan cara memberikan nasihat
kalau orang tersebut membutuhkan nasihat. Dan orang membutuhkan nasihat itu, kata para ulama, itu ada dua modelnya. Model yang pertama, memang dia datang untuk meminta nasihat. Sedangkan yang kedua, kita melihat dia melakukan perbuatan maksiat, maka perlu untuk diberikan nasihat. Berarti pada saat itu dia butuh untuk dinasehati. Meskipun dia tidak ngomong, tetapi perbuatan dia melakukan maksiat itu menunjukkan dia butuh kepada nasihat tersebut. Dia butuh kepada nasihat itu. Namun perlu diingat, dalam memberikan nasihat itu ada etikanya, ada adabnya, ada tata caranya. Yang pertama dengan cara kita menasehatinya secara empat mata. Jangan terang-terangan, jangan di media sosial, apalagi dengan kita menyebut-nyebut namanya. Karena banyak sekarang itu ya manusia, kaum muslimin terutama ya, mereka menasehati temannya itu di media sosial. Entah itu di WA, entah itu di Instagram, di Facebook, bahkan sampai namanya di tag, ditulis namanya di situ. Ini bukan adab yang baik dalam memberikan nasihat. Justru ini adalah perkara yang tercela, adab yang tercela. Jadi yang pertama, nasihati secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, ya, sampaikan nasihat itu dengan kita bertabayun, dengan metode tabayun. Kita bertanya kepada dia, "Ukti, benar nggak? Ya Mbak, saya mau tanya ini, benar nggak Mbak pernah begini?" Kalau sekiranya dia mengingkari, maka cukup diberikan motivasi saja. Alhamdulillah kalau nggak pernah melakukannya. Ya kalau sekiranya mungkin pernah melakukannya, ya semoga kita segera diampuni dosa-dosa kita. Dan jangan sampai kita terjatuh dalam masalah ini. Disampaikan, diberikan gambaran gitu loh. Kalau dia itu memang mengingkari perkara tersebut, atau dia mengatakan dia tidak pernah melakukan kemaksiatan itu, maka cukup kita berikan sebuah motivasi, kita berikan sebuah gambaran agar ya mereka itu meninggalkan keburukan tersebut, padahal memang mereka itu melakukannya gitu loh. Meskipun tadi pengakuannya kepada kita dia tidak pernah melakukannya, cuma karena kita sudah menerapkan metode tabayun tadi, kita bertanya terlebih dahulu sama dia, apakah kamu melakukan ini? Lalu dia pun menolak, mengingkari hal tersebut, ya maka cukup kita memberikan masukan. Dan semoga dengan masukan tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima nasihat yang kita sampaikan. Ya. Baik, kemudian berikutnya di antara adab yang perlu diperhatikan, yaitu kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan dengan saudara kita. Kita mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Jangan pernah kita itu berat mendoakan saudara kita. Karena pada hakikatnya orang-orang yang mendoakan saudaranya itu, dia sedang berdoa untuk dirinya sendiri. Sebagaimana hal ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaib." Apabila seseorang mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya tidak tahu. Ya, saudaranya tidak tahu. Jadi saudaranya itu tidak ngerti kalau dia itu didoakan.
Cuma nanti jangan cerita pula sama temannya, Bu. Mbak, saya tadi malam doakan kamu loh. Ya, akhirnya jadinya doanya itu tidak tersembunyi. Karena doa tersembunyi itu adalah doa yang kita tidak kasih tahu orang yang kita doakan. Jadi nanti jangan pas sholat tahajud doakan saudaranya, besok ketemu sama-sama ngantar anaknya, terus ngasih tahu, saya tadi malam sholat tahajud, saya doakan kamu loh Mbak. Ya, riak jadinya. Ya tidak perlu dikasih tahu gitu loh. Tidak perlu kita memberitahu saudara kita. Cukup kita yang simpan, yang penting kita sudah mendoakan dia. Maka kata Nabi SAW, qala al-malak, maka malaikat akan berkata, walaka mislu dzalik, engkau akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan kepada saudaramu itu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita kebaikan, maka kebaikan itu akan ditimpakan juga kepada kita, akan diberikan kepada kita. Kalau kita mendoakan saudara kita kesehatan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kita kesehatan sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Makanya ibu-ibu, jangan pernah kita pelit-pelit untuk mendoakan saudara kita. Karena ini merupakan salah satu bukti cinta kita kepada saudara kita karena Allah. Salah satu bentuk bukti cinta kita, bentuk persaudaraan kita, bukti persaudaraan kita dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini beberapa adab yang berkaitan dengan kita berteman, membina persaudaraan, berukhuwah dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian berikutnya ibu-ibu yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang manfaat dari kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya? Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dia membina persaudaraan dengan saudaranya karena Allah? Yang pertama, orang yang membina persaudaraan karena Allah Ta'ala, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Akan terrealisasi di dalam dirinya manisnya iman. Jadi iman itu ibu-ibu bisa dirasakan, ada rasa manisnya, tetapi bukan lidah yang merasakan, namun hati. Hati yang akan merasakan manisnya iman. Ustaz, bagaimana gambaran orang yang merasakan manisnya iman itu? Gambarannya adalah orang tersebut akan senantiasa diberikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia, dan hatinya selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Itu diantara gambaran orang itu merasakan manisnya iman. Kehidupannya akan bahagia, dia akan menjadi orang yang bahagia. Mau dia dapat nikmat ataupun dapat musibah, dia tetap bahagia. Dia tetap bahagia. Dan Allah akan menumbuhkan sifat ridho dalam dirinya dari apa-apa yang menjadi urusannya dari dunia ini. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan, salasun man kunna bihi atau man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara ini, Bu, ada pada diri kita,
kita akan merasakan yang namanya manisnya iman. Yang pertama, kata Nabi SAW, yaitu menjadikan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang paling dicintai dari segala apapun di dunia ini. Meskipun itu dari suami, dari anak, ataupun orang tua kita sendiri. Tidak boleh kecintaan kita kepada manusia itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan nomor satu itu adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Pertanyaannya begini, Ustaz, gimana bentuk kita mencintai Allah dan Rasulnya? Mencintai Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun mencintai Rasul dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan mencintai para keluarga dan sahabatnya. Paham Ibu-ibu? Jadi yang pertama itu yang bisa merasakan, yang bisa menjadikan kita merasakan nikmatnya manisnya iman itu, yaitu menjadikan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang paling kita cintai. Nah, yang kedua, yaitu kita mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena selainnya, tapi murni karena Allah. Dan ibu kalau mencintai saudara ibu, ibu sampaikan, ya Mbak, saya mencintaimu karena Allah, tapi pinjam 100 dulu. Ya. Sampaikan cinta karena Allah. Saya cinta sama ibu karena Allah. Dan ingat konsekuensinya. Kalau ibu sudah mengatakan cinta karena Allah, perhatikan adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi. Itu konsekuensi yang harus ibu penuhi. Sedangkan perkara yang ketiga yang bisa menjadikan kita merasakan nikmatnya iman atau manisnya iman, yaitu kita membenci diri kita kembali kepada kesesatan, kepada kekufuran setelah Allah memberikan kita hidayah. Jadi kita membenci diri kita kembali kepada kekufuran, kemaksiatan setelah Allah memberikan kita hidayah berada di atas kebaikan dan sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama, bahwasanya dengan mencintai saudara karena Allah, kita akan merasakan yang namanya manisnya iman. Kemudian yang berikutnya, di antara manfaat kita saling mencintai saudara karena Allah, bahwasanya kecintaan kita dengan saudara kita karena Allah menjadikan kita mendapatkan naungan di hari kiamat, di bawah naungan arasnya Allah, ya, di bawah naungan Allah Ta'ala yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang mana hadis yang kita sering dengar mungkin ibu-ibu ya, hadis 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah,
ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Jadi ibu-ibu, jangan kotori pertemanan ibu-ibu itu dengan urusan dunia, sehingga ibu kehilangan kesempatan untuk dinaungi di hari kiamat nanti. Sementara kita tahu bahwasanya hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, hari di mana matahari akan didekatkan dari kepala sejauh 1 mil, semua orang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada orang-orang yang tidak akan terkena panasnya matahari itu, yaitu diantaranya mereka-mereka yang di dunia mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan ditukar kenikmatan yang besar ini hanya dengan perkara dunia yang secuil, perkara dunia yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang ketiga, bahwasanya di antara manfaat orang yang saling mencintai karena Allah, kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Nabi pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Pernah suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi SAW mengucapkan ucapan tadi, "Al-mar'u ala man ahab ma'aman ahab." Seseorang itu dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Maka ketika Anas bin Malik mendengarkan ucapan ini, langsung dia pun mengatakan, "Sesungguhnya aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Meskipun aku tidak memiliki amalan seperti mereka, tetapi aku berharap kecintaanku kepada mereka bisa menjadikan aku bersama mereka dalam satu surga." Dalam satu surga. Maka kita berupaya untuk bagaimana mencintai saudara kita karena Allah, supaya kita bisa bersama mereka nanti di dalam satu surga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara manfaat seorang yang saling mencintai karena Allah, ibu-ibu, bahwasanya orang yang mencintai saudaranya karena Allah, kelak di hari kiamat mereka akan saling memberikan syafaat. Saling memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Yang mana kita di hari kiamat butuh kepada syafaat, butuh kepada pertolongan untuk memberatkan timbangan kita, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam surga, ibu-ibu, adalah dengan kita mendapatkan syafaat. Dan salah satu jenis syafaat itu adalah syafaat seorang teman terhadap teman yang lainnya. Syafaat seorang saudara muslim dengan muslim yang lainnya. Syafaat orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, maka perhatikan niatan kita. Niatkan kita ingin mendapatkan syafaat melalui pertemanan kita dengan saudara kita karena Allah. Ya, jadi jangan dicampuri dengan urusan dunia ya. Sekali lagi, jangan karena tendensi dunia, ya, karena ingin pinjam uang tadi. Pokoknya orang berteman itu ujung-ujungnya itu satu, cari pinjaman uang, yang kedua supaya dapat proyek, dan yang ketiga supaya temannya itu menjadi customer loyalnya, karena dia lagi jualan gamis. Apalagi temannya ini nih senang beli-beli gitu kan,
ditawarin barang baru dikit aja sudah langsung kirim, 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 kirim aja tapi nggak pernah dibayar. Ya. Kirim aja tapi tidak pernah dibayar, kan rugi. Jadi niatkan untuk mendapatkan syafaat ibu-ibu. Baik, kemudian berikutnya di antara manfaat orang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Disebabkan karena dia mencintai saudaranya, karena dia berteman dengan saudaranya karena Allah. Dan itu pernah disabdakan oleh Nabi SAW, menjelaskan orang yang saling mencintai karena Allah, lalu dia saling mengunjungi karena Allah, maka kecintaan dia kepada saudaranya, pertemanan dia yang dia bangun karena Allah, menyebabkan Allah mencintai dia. Dan orang kalau sudah dicintai sama Allah ibu-ibu, maka apa yang menjadi keinginan dan harapannya dikabulkan sama Allah. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka oleh karena itu upayakanlah supaya kecintaan kita dengan saudara kita itu benar-benar karena Allah, jangan karena urusan dunia. Ya, saya ingatkan terus nih, jangan karena urusan dunia. Berat urusan dunia ini. Kemudian berikutnya di antara manfaat seorang yang saling bersaudara dan mencintai karena Allah, bahwasanya dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Jadi dengan dia berteman dengan orang baik, temannya itu akan membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Temannya itu akan membantu dia untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Rabbul Alamin. Temannya itu akan menjadi sebab dia itu semakin menjadi hamba yang taat kepada Rabb-nya. Maka oleh karena itu ibu-ibu, ini satu kenikmatan yang luar biasa, bahwasanya teman itu bisa menjadi sebab orang itu semakin dekat atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang pernah disampaikan oleh perkataan orang Arab ya. Mereka pernah mengatakan as-sahib sahib, teman itu menarik. Bisa dia menarik kita kepada kebaikan, bisa menarik kita kepada keburukan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan berada di atas agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang baik, dia berpotensi menjadi orang baik pula. Tapi kalau dia berteman dengan orang buruk, dia berpotensi menjadi orang buruk pula. Itu tergantung temannya. Nah, ini perlu diperhatikan dan terus dievaluasi. Apakah selama ini kita saling membina persaudaraan dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan ibu-ibu, yaitu berkaitan dengan bagaimana sebab-sebab yang bisa menjadikan pertemanan dan persaudaraan kita ini bisa kokoh antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu saling menebarkan salam. Saling menebarkan salam. Sedangkan yang kedua, saling berkunjung. Tetapi jangan setiap hari pergi berkunjung.
bosan orang lihat kita. Berkunjungnya itu jangan sering-sering. Ya, sekali sebulan. Atau mungkin sekali setahun. Dikelan Ustaz. Ya sekali sebulan lah. Jangan setiap hari, Bu. Bosan orang. Ibu juga bosan kalau dikunjungi setiap hari kan? Benar gak? Tiap hari datang ngabisin makanan di rumah. Sudah gitu tanpa ada perasaan bersalah pula. Sedangkan tuan rumah sudah merasa tidak nyaman. Maka jangan. Yang ketiga, saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah. Tapi ingat ya, saling memberikan hadiah itu nggak boleh request hadiahnya. Mbak, kamu mau kasih saya hadiah ya? Kalau kamu mau kasih saya hadiah, tolong berikan saya tas gentong ya. Tas merek gentong. Tahu Bu, tas merek gentong Bu? Hah? Atau tas merek ayam kermas? Tahu nggak? Itu istilah saya doang itu. Jangan diperjelas. Ya, request enggak boleh, hadiah ya hadiah. Mau berapa nominalnya? Terima. Ya, jangan ditolak hadiah itu, Bu. Berikutnya, perkara yang bisa mengokohkan persaudaraan kita dengan kita menjenguk mereka ketika sakit. Kalau mereka sakit kita jenguk, supaya mereka tidak terkesan atau supaya mereka tidak berpikir kita itu hanya ada di saat dia sehat. Ya, itu perkara-perkara yang bisa menjadikan persaudaraan kita kokoh. Sebaliknya, ada perkara yang bisa meretakkan hubungan kita. Nah, dicatat Bu. Semoga ini tidak ada dalam diri ibu-ibu nih. Satu, saling hasad. Lihat temennya dapat tas baru, hasad, paling kredit 32 bulan itu. Urusannya mau kredit, mau cash kah? Kenapa ibu yang repot? Ibu kalau mau beli, kalau butuh ya beli. Kemudian berikutnya, yaitu kita marah-marah yang tidak jelas sama saudara kita. Mungkin marahnya itu lantaran karena dia lima temannya nih, lima nih temannya, berteman 5 orang. Tahu-taunya ada A, B, C, D, E ya. Si E mengundang yang lainnya untuk makan di rumahnya kecuali si A. Lalu si A pun marah kepada teman-temannya ini, kok saya toh yang nggak diundang makan. Biasanya marah-marah itu disebabkan karena urusan duniawi. Makanya jangan kita suka marah-marah. Nanti cepat tua. Kalau sudah cepat tua, bahaya. Buat apa marah gitu loh? Tidak perlu kita marah-marah sama saudara kita. Boleh kita marah kalau saudara kita melakukan perbuatan maksiat, itu boleh. Tapi kalau karena urusan dunia, tidak ada kewajiban kita untuk marah kepadanya. Berikutnya, yang ketiga, ini diantara sebab yang bisa merusak hubungan, ya, membicarakannya di belakang, menggibahnya, gosip, menyebarkan keburukan dan aibnya. Itu perkara yang bisa merusak persaudaraan kita. Kemudian
Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada saudara kita. Ini bisa merusak persaudaraan kita. Oh, terakhir, saya tambah lagi satu, baru ingat saya. Di catatan ini nggak ada. Ini penting ini. Yang bisa merusak persaudaraan kita dengan saudara kita, membeli di atas pembelian saudara. Paham maksudnya, Bu? Contoh ya, Ibu A sama Ibu B ingin membeli barang dari Ibu C. Nah, Ibu A sudah duluan melakukan deal-dealan dengan Ibu yang C ini. Si B ini dia tahu si A itu beli barang dari si C, maka dia pergi ke si C untuk bilang, berapa si A bayar? Saya bayar 2 kali lipatnya, yang penting kamu jual sama saya. Itu nggak boleh seperti itu, karena itu masuk dalam kategori kita membeli di atas pembelian saudara, dan itu hukumnya haram. Hukumnya apa, Bu? Hukumnya haram membeli di atas pembelian saudara. Maka jangan kita suka membeli sesuatu yang telah disetujui dan disepakati atau bahkan sudah didilkan oleh saudara kita, karena itu termasuk perkara yang bisa merusak persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita. Nah, inilah beberapa poin yang bisa kita sampaikan, Ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada sekitar 10 menit nih. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Bagaimana cara menyikapi bila menemukan teman yang punya sifat berhutang? Kalau dia hutang, dia bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak suka bayar, sudah nggak usah dikasih pinjam. Blacklist dia dari orang yang kita kasih pinjaman uang. Bu, hutang itu dibayar, Bu. Dan perlu dipahami, ibu-ibu ya, ibu ngutang itu jangan karena keadaan yang tidak darurat. Boleh ngutang karena keadaan darurat aja. Kalau ngutang hanya sebatas ingin memenuhi keinginan-keinginan duniawi, itu tidak bagus. Misalkan ngutang sama temannya karena pingin beli tas ini, beli barang ini, padahal dia sudah punya di rumah, itu tidak boleh. Tapi kalau ngutang karena kebutuhan yang mendesak, itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan hutang tetap hutang dan harus dibayar. Kalau ibu tidak bayar, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Sampai hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menagih hutang tersebut. Dan bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena untuk bayar utang itu, Allah akan membayarnya dengan mengambil dari pahala kita. Kalau pahala tidak ada, maka Allah akan mengambil dari dosa orang-orang yang tempat kita berhutang, akan ditimpakan kepada kita yang pergi berhutang. Maka sebaiknya di dunia diselesaikan hutangnya. Adapun kalau kita dapati seorang teman yang dia suka ngutang, jarang bayar, ya udah, enggak usah dikasih lagi, berarti orang ini tidak amanah. Berarti kalau nggak amanah sifatnya siapa, Bu? Orang yang tidak suka amanah itu sifatnya siapa? Kalau diamanahi dia berkhianat, berarti itu sifat siapa itu? Itu sifatnya orang-orang munafik. Berarti ada orang dia berhutang, dikasih amanah, tidak mau bayar hutang, berarti dia sedang berada dalam kondisi memiliki sifat orang-orang bahaya. Ibu-ibu, janganlah. Jangan, ibu-ibu. Ya, kalau bisa bayar hutangnya sebelum kita meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan begitu saja menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia, kecuali urusan itu akan diselesaikan sendiri di hari
kiamat. Ada lagi? Satu lagi? Ustaz, Ya. kalau hutang misalnya ya, apa namanya, kita hutang misalnya, terus niat membayar, tapi belum ada uang, terus meninggal itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, jadi bagian dari ahli warisnya. Jadi hutangnya tetap harus dibayar. Kalau kita meninggal, maka ahli waris yang akan membayar hutang itu. Bisa dipahami, Bu? Makanya hutang itu dicatat biar semuanya tertulis. Biar kita tahu ke siapa saja kita berhutang, biar nanti ahli waris lebih gampang untuk membayar. Bisa dipahami? Kecuali kalau panjenengan mau mengikhlaskan, karena dia sudah meninggal, mungkin juga ahli warisnya itu kayaknya ndak ada uang juga, ya sudah, saya ikhlaskan lah. Tapi kalau saran saya, kalau 100 juta jangan diikhlaskan, Bu. Eman, Bu. Nih 100.000 ya ikhlaskan mawon, Bu. 100.000, 500.000, Allah ganti sama 500 juta nanti. Tapi nih 100 juta eman itu. Makanya ibu-ibu kalau mau ngasih utang sama orang itu perlu dilihat orangnya. Dan tolong ibu-ibu ya, ibu sudah ngaji, ibu sudah sering di majelis ilmu, jangan memiliki sifat seperti ini. Di antara tanda ilmu itu bermanfaat atau tidak, ketika ibu bisa merubah sifat ibu. Dan dulu sebelum ngaji, ibu orang yang suka ngaret bayar utang, tapi setelah ngaji jadilah orang yang amanah di dalam membayar utang. Tapi saya rasa cukup ibu-ibu ya. Saya tutup kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.